Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita mensyukuri setiap apa yang datang pada kita, bahwasanya apapun itu yang Allah berikan adalah pasti baik bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk-petunjuk yang telah Dia berikan kepada kita, apapun itu baik perkataan maupun perbuatan, dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa bisa untuk meneladani apapun yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Teman-teman sekalian, 2023 adalah sebuah tahun yang menjadi tahun penuh ujian bagi saya. Orang-orang yang mengenal saya, orang-orang yang tahu tentang saya, yang mungkin banyak mendengar cerita saya, mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2020, terjadi di tahun 2023. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian, tapi yang jelas 2023 selama saya berdakwah dari tahun 2002 semenjak masuk Islam sampai dengan sekarang, sekira 21 tahun ini adalah termasuk tahun yang paling berat bagi saya. Kenapa? Karena saya dihadapkan pada pembelajaran yang baru, yang mungkin selama ini hanya menjadi teori, hanya menjadi sebuah wacana yang saya sampaikan pada orang. Bagaimana ketika kita dalam keadaan sulit, bagaimana ketika kita diuji, bagaimana ketika kita tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan. 2023 adalah tahun di mana saya menyaksikan apapun yang sudah saya bangun sejak awal, sejak 2002, menginginkan bagaimana Islam bisa diterapkan secara keseluruhan. Karena itu kita harus membentuk ukhuwah, harus membentuk persatuan. Sejak 2002 benar-benar memimpikan, merindukan kaum muslimin yang bersatu satu sama lain, bekerja sama, punya perasaan yang sama, dan punya goals yang sama, yaitu adalah terikat pada aturan-aturan Allah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Saya merasa bahwasanya kita membangun sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, satu garis demi satu garis, satu milestone kepada milestone yang lain, tahun-tahun dijalanin, mulai dari tidak punya apapun, lalu kemudian sedikit-sedikit berusaha untuk berdakwah, mengumpulkan kelompok demi kelompok halqah, lalu kemudian menyampaikan pada mereka, berusaha sekuat raga dan sekuat jiwa memikirkan bagaimana caranya kaum muslim itu bisa bersatu, bagaimana kaum muslim bisa mendapatkan Islam lebih cepat, bisa mendapatkan Islam lebih luas, bisa mendapatkan Islam lebih mudah. Itu yang kemudian kita pikirkan. Dan Allah alhamdulillah memberikan progres. Allah menunjukkan progres tahun demi tahun berlalu. 2011 mulai kemudian main ke sosial media, lalu mendapatkan sambutan yang lumayan hangat, lalu terus menerus hingga usaha bisa berkembang, kehidupan berkembang, dan tentu saja dakwah berkembang, mencurahkan segala sesuatu mulai dari tenaga, harta, jiwa kepada dakwah ini, menjanjikan pada diri sendiri, senantiasa mengafirmasi pada diri sendiri bahwa hidup ini tidak lain untuk dakwah, dan mewakafkan diri untuk dakwah, mengset goals bahwa hidup ini adalah dakwah. Maka baik hidup ini ataupun buruk hidup ini cuma ditentukan oleh satu standar, adalah dakwah. Saya menghabiskan semuanya sampai dengan tahun 2023. Dan tahun 2019, 2020 seolah-olah bagi saya kita itu seolah-olah ada di puncak dunia. Seolah-olah tidak ada yang tidak dimiliki oleh dakwah. Ukhuwah sedemikian hangat, sedemikian baik, sedemikian bagus. Lalu kemudian giroh orang-orang yang ingin mempelajari tentang Islam begitu kuat. Gelombang hijrah ada di mana-mana, setiap tempat membuka diri untuk dakwah, dan semua terlihat sangat istimewa sampai tahun 2020. Tapi tidak perlu lama, 2023 ujian-ujian datang daripada berbagai segi, daripada berbagai aspek, daripada berbagai area. Mungkin kalau saya ceritakan secara lengkap pastinya akan memakan waktu yang lama. Dan bukan hanya waktu yang lama, tapi juga membawa hal-hal yang mungkin tidak perlu. Tapi yang perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, 2020 saya merasa bahwa seolah-olah dakwah itu ada di ujung daripada keberhasilan. Seolah-olah ini esok Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Seolah-olah ini adalah bab akhir yang segera Allah ingin menunjukkan pertolongan pada hamba-hambanya. Tapi dalam waktu singkat semua itu seolah-olah tidak ada gunanya. 2023 di sini saya berdiri
lalu merasa seolah-olah saya tidak memiliki prestasi apapun. Seolah-olah saya tidak pernah mencapai sesuatu apapun. Seolah-olah tadinya kemenangan ataupun pertolongan Allah yang seolah begitu dekat, sekarang seolah-olah entah seperti apa masa depan, entah seperti apa nantinya. Seolah-olah semuanya begitu suram, semuanya begitu sulit untuk dilihat. Begitu sulit pula bahkan untuk berharap. Ini adalah tahun 2023, di mana ujian itu bukan hanya datang daripada eksternal, persekusi, ataupun misalnya fitnah, ataupun misalnya propaganda. Itu tidak sesulit ketika 2023. Yang saya lihat seolah-olah semua yang dibangun itu seolah-olah hilang. Mulai dari orang-orang yang mungkin sulit dipercaya, ataupun ukhuwah yang mendapatkan tantangan demi tantangan, sampai keluarga, sampai orang-orang yang dianggap keluarga. Ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Seolah-olah 2023 ini saya ingin berkata, ya Allah, I'm done. Ya Allah, kayak saya tuh udah selesai. Kenapa? Karena semua yang kita usahakan, semua yang kita coba, semua yang kita bisa, semua yang kita harapkan, seolah-olah sekarang tidak hanya dimulai dari nol, tapi dimulai dari bawah nol. Tidak hanya mulai dari tanah, tapi dimulai dari bawah tanah. Apa yang kemudian saya rasakan? Yang saya rasakan adalah hampir putus asa. Berpikir, apa berhenti aja? Apa kita ini beristirahat dulu? Atau kita ini ada yang salah? Atau kita ini ternyata memang tidak mampu, tidak bisa? Semua datang kepada saya pikirkan. Cuman teman-teman sekalian, Allah memang sayang sama hamba-hambanya. Lalu di tengah-tengah semua itu, melihat semua kejadian-kejadian yang kita bangun sampai tinggi lalu hancur berantakan, ya mungkin kalau saya jelasin sulit ya, tapi coba teman-teman bayangin aja, teman-teman bangun Lego gitu misalnya ya, sudah puluhan meter banyak, terus kemudian Legonya terus tiba-tiba hancur berantakan. Atau kayak orang yang melihat rumah yang dibangunnya tinggi, gedungnya tinggi, tiba-tiba rata dengan tanah ketika gempa. Seolah-olah seperti itulah. Dan bagi saya sebenarnya kalau urusan dunia kayak uang, atau misalnya kayak wanita, ataupun kayak tahta, itu bagi saya nggak ada masalah. Bagi saya masalah itu adalah ketika memang dakwah saya lihat harus mundur, harus balik lagi, harus berada dalam keadaan yang tidak ideal. Itu yang saya rasakan. Tapi ya Allah itu maha baik. Ketika Allah maha baik, Allah itu menitipkan sebuah ilham, ya, sebuah betikan perasaan bahwasanya, Lik, kalau memang kamu ini selama ini itu berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tidak ada yang bisa menghalangi kamu kecuali Allah. Kecuali ketika kamu itu memang mengharapkan Allah, tidak ada yang bisa untuk menghentikan dakwah ini kecuali Allah, maksudnya. Karena kalau kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi dakwah kita, tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita putus asa. Dan ketika kita putus asa, ketika kita kecewa, ketika kita mundur, itu justru pertanda bahwa kita ini selama ini bukan berdakwah demi Allah, tapi bisa jadi karena sesuatu yang lain. Apakah demi popularitas, apakah demi harta, na'udzubillahi min dzalik, atau demi manusia. Maka yang saya sadari adalah saya merangkum kembali perjalanan-perjalanan hidup, membaca kembali Al-Quran, mencari jawaban di dalam Al-Quran. Dan dari situ saya kemudian mendapatkan kisah Nabi Musa di dalam Suratul Kahfi. Ketika Nabi Musa bersama dengan muridnya berjalan untuk mencari seseorang yang berilmu yang Allah sampaikan, Musa bisa belajar darinya. Maka ketika Musa tidak berjumpa, malah kemudian makanannya hilang, maka Musa berkata kepada muridnya, Fartadda, ayo balik lagi. Ayo kita coba untuk review lagi. Ayo kita coba untuk cari lagi. Karena dakwah ini ternyata yang dinilai bukan ketemunya, bukanlah ujungnya, tapi justru yang dinilai dalam dakwah ini adalah proses-proses dalam menjalankannya. Begitulah cara Allah mengingatkan hambanya, salah satunya adalah dengan kegagalan. Salah satunya adalah dengan yang kita kira sebagai kegagalan, yang kita kira sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata ini yang kemudian saya bisa dapatkan. Fartadda, ayo balik lagi, coba review lagi.
yang kemudian kita kira kemarin kita sudah sampai bab 7, sudah sampai bab akhir, tapi ternyata kita harus balik lagi untuk review kepada bab 1. Setelah kemudian saya melihat fartadda, balik lagi kepada review kita, balik lagi pada langkah-langkah awal kita, maka yang saya teruskan pada saat itu adalah ketika kita mencari tahu kenapa dakwah kita bisa sampai seperti ini, kenapa dakwah ini menemui hal-hal begini. Maka kita coba untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka meminta petunjuk pada Allah untuk bisa berdakwah. Dalam surat yang sama, suratul Kahfi, Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami rahmat darimu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan karena itulah berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan dalam menjalani jalan-jalan dakwah ini. Artinya ini adalah sebuah doa orang bingung, persis dalam keadaan saya. Saya bingung, saya nggak tahu lagi mau ngapain, I'm done, saya sudah selesai, semua yang saya punya sudah saya kerahkan, semua yang saya bisa sudah saya lakukan, semua yang sudah saya mampu saya sudah maksimalkan, tapi saya tidak menemukan jalan yang saya cari. Justru yang saya lihat adalah sebaliknya. Maka ketika fartadda, maka saya bingung, dan ketika bingung itulah saya bertemu dengan doanya Ashabul Kahfi yang juga sama bingungnya. Mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami nggak tahu lagi mau ngapain. Kami nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kami menemui sesuatu yang kami nggak suka, tapi kami nggak bisa mengubah. Kami menemukan sesuatu yang harus kami lakukan, tapi kami tidak bisa melakukannya sekarang. Dan mereka katakan, ya Allah, kami cuma minta rahmah darimu ya Allah. Kami cuma minta sebuah kasih sayang dari Engkau ya Allah. Karena kasih sayang itulah yang membuat kami akhirnya Engkau kasihani dan akhirnya Engkau tunjuki. Maka ketika Musa berjumpa dengan abdan min ibadina, jadi ketika Musa berjumpa dengan salah seorang hamba daripada hamba Allah, maka kemudian dia sampaikan kepada hamba Allah itu, Allah menyebutkan hamba ini sebagai orang yang diberikan rahmah sebelum diberikan ilmu. Jadi Allah sampaikan abdam min ibadina atainahu rahmah, yang Allah sampaikan kepadanya rahmah. Sama ketika rahmah ini sudah diberikan, maka Allah sampaikan wa allamnahu min ladunna ilmah, dan baru kami ajarkan kepada dia ilmu daripada kami. Rahmah mendahului ilmu, rahmah mendahului bimbingan. Dan itulah akhirnya saya minta pada Allah sekarang, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmah, berikanlah kepada kami petunjuk setelah rahmah itu, berikanlah kepada kami ilmu setelah rahmah itu, karena sudah kami nggak tahu lagi mau ngapain sekarang 2023 ketika dakwah dalam ujian-ujiannya. Dan ketika itulah teman-teman sekalian, ketika kita mengetahui, kita baca lagi di dalam Al-Quran, ternyata kita bukan satu-satunya orang bingung. Ternyata kita bukan satu-satunya orang-orang yang hampir mendekati putus asa. Lebih tepatnya bukan putus asa yang negatif, tapi putus asa pada diri sendiri. Putus asa dalam kekuatan manusia. Ternyata banyak sekali nabi-nabi yang juga pernah mengalami putus asa yang positif, atau dalam tanda kutip tidak lagi percaya pada kekuatan manusia. Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, maka kemudian dia mendapati di depannya ada Laut Merah dan di belakangnya ada tentara Fir'aun. Maka dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua daya sudah dikerahkan, sudah sejauh itu berangkat bersama dengan Bani Israel. Dan Bani Israel pun sudah merasa jengah, mereka merasa menyesal mengikuti Musa. Maka Musa berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, bantulah. Karena kalau Allah tidak bantu, kalau Allah tidak bantu, maka mereka tidak ada jalan keluar. Musa putus asa untuk mempercayai dirinya, mempercayai Bani Israel, mempercayai kemampuannya, maka semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, Allah pasti nunjukin aku. Maka aku tidak lagi sendiri, aku tidak sendiri. Aku tidak perlu percaya pada kekuatanku. Allah lah yang mengurus semuanya. Maka Allah memberikan jalan bagi dia ketika dia sedang terdesak. Ketika dia sudah putus asa dengan dirinya sendiri. Dia putus asa dengan kekuatan, skill, dan kemampuan manusia atau dirinya sendiri. Ketika Nabi Muhammad juga sedang dalam perang Badar, maka Nabi Muhammad menyiapkan strategi yang terbaik, menyiapkan segala sesuatu yang dia bisa, menyiapkan apapun bagi sahabat sehingga sahabat bisa menghadapi perang Badar. Tapi di tengah-tengah perang Badar, sebelum perang Badar terjadi, maka Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, andaikan pada hari ini Engkau tidak menolong kami, maka esok tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Doa yang mungkin bagi kita terkesan doa yang penuh dengan keputusasaan, tapi ini adalah putus asa yang positif. Putus asa pada diri sendiri.
putus asa pada kemampuan, putus asa pada kebisaan diri. Sehingga pada saat itu nabi-nabi menyerahkan dan mengajarkan kepada kita, nabi-nabi menyerahkan semuanya pada Allah. Ternyata ketika kita sudah mulai putus asa kepada diri kita sendiri, kepada apapun yang mampu kita lakukan, kita sudah kehilangan keangkuhan kita, kehilangan arogansi kita, kehilangan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan semua itu, maka itulah pintu dan jalan pertama, langkah pertama untuk menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itulah jalan menuju pertolongan Allah. Seolah-olah di dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan sebuah peringatan, sebuah nasihat kepada kita semua. Seolah-olah Allah pengen bilang ini, udahlah Lik, gini loh maksudnya. Kamu tuh cuma diberikan sebuah tugas untuk merencanakan yang terbaik untuk dakwah, mengeksekusi yang terbaik untuk dakwah, sesuai dengan kadar pikiranmu, sesuai dengan kemaksimalan badanmu. Tapi ketika kamu sudah merencanakan yang terbaik dan berbuat yang terbaik, dan ketika kamu berharap pada dirimu, ternyata semua itu Allah ingin tunjukkan, semuanya Lik, itu sampah, semuanya itu gak berguna. Maka Allah kasih tahu rencana kita tuh gak berguna, dan Allah kasih tahu kepada kita, ngajarin pada kita, gini loh cara nyelesain masalah. Allah mengambil alih dan semua terjadi begitu cepat. Musa kemudian dibukakan lautan baginya, begitu pula Nabi dimenangkan dalam perang Badar, Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah diselamatkan, begitu juga Nabi Lut, begitu juga dengan Nabi Nuh dan seterusnya. Maka ketika kita putus asa, maka Allah baru kemudian akan menolong kita. Ini adalah salah satu formula di dalam Al-Quran. Mengapa Ustadz saya memberitahu kepada saya? Kenapa Allah seringkali menguji manusia? Sehingga pada sampai titik akhirnya baru Allah akan menolong manusia. Ketika benar-benar dalam kondisi kritis, baru Allah turun tangan menolong manusia, menolong hamba-hambanya. Karena kata guru saya, agar manusia itu tidak boleh ada yang sombong, agar manusia itu tidak ada yang menepuk dada ketika dia menang, lalu berkata, kalau nggak gue maka nggak jadi kita menang, kalau nggak karena saya maka kayaknya nggak ada keberhasilan ini. Supaya manusia nggak ada yang menepuk dada. Maka ketika manusia udah merasa, ya udah ya Allah, saya udah nggak punya apa-apa, ya udah ya Allah, saya sudah nggak bisa lagi, ya udah ya Allah, saya sudah nggak tahu lagi mau apa. Maka ketika itulah Allah nunjukin, ini loh caranya mempersatukan manusia, ini loh caranya mendakwakan agama Allah, ini loh caranya untuk menyebarluaskan Islam, begini loh caranya berdakwah. Inna ma'al usri yusra. Begitu pula ketika dalam kesulitan dakwah, Allah pasti akan datangkan kemudahan-kemudahan, asal tawakal itu bisa penuh. Sayangnya seringkali manusia itu mereka tidak bisa untuk mempelajari tawakal sebelum mereka itu benar-benar putus asa pada dirinya sendiri. Maka inilah saya sekarang mencoba untuk fartadda, untuk kembali lagi menelusuri, mereview jalan demi jalan, bab mana yang kita salah. Jangan-jangan bab niat kita sudah salah. Jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa diri kita itu arogan. Tanpa kita sadari, kita merasa bahwa diri kita lah yang menyebabkan dakwah ini meluas. Diri kita inilah yang menyebabkan dakwah ini menjadi semarak. Diri kita inilah yang menjadikan keberhasilan daripada agama Allah. Padahal Allah tidak perlu kita. Allah tidak perlu pembantu. Allah tidak perlu siapapun untuk bisa menyebarluaskan agamanya ini. Maka Allah kadang-kadang mengajari kepada kita dengan sebuah pelajaran yang pahit, yaitu adalah sebuah hal yang kita kenal dengan kegagalan. Tapi tidak ada kegagalan di dalam agama Allah. Tidak ada kegagalan ketika kita semakin dekat dengan Allah. Maka kita menyadari keputusasaan itu tidak dilarang. Putus asa pada rahmat Allah itu yang dilarang. Sedangkan putus asa pada diri sendiri ketika kita sudah mencoba, putus asa kepada kemampuan diri ketika kita sudah mengerahkannya, putus asa terhadap kebisaan dan kemampuan dan kehebatan diri kita ketika kita sudah memaksimalkannya, ketika kita sudah berbuat yang terbaik, itu akan membawa pada satu langkah baru, satu pintu baru, yaitu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, santai aja. Ketika Allah membuat diri kita tidak atau belum mencapai keberhasilan, maka Allah cuma ingin mengajarkan kepada kita, berencanalah sebaik-baiknya. Tapi rencana apapun yang kau buat, Allah akan tunjukkan itu adalah sampah. Dan Allah akan menolong kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berencana. Harus berencana. Kenapa? Karena kalau kita tidak merencanakan yang terbaik, maka Allah tidak akan menurunkan bagaimana pertolongannya. Rencana yang terbaiklah, lalu kemudian kita tahu kita lemah, itu yang nanti akan membuat Allah
sayang kepada kita, memberikan rahmah kepada kita, dan akhirnya memberikan kepada kita keberhasilan-keberhasilan, ataupun memberikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan. Tapi after all, dakwah ini bukan hajat manusia. Dakwah ini adalah urusan Allah. Karena ini adalah urusan Allah, kita tidak bisa memakai indikasi manusia di dalam langkah dakwah. Maka dakwah itu bukan pada ujungnya yang kita cari, tapi proses menikmati dakwah inilah yang menjadi sebuah hal yang harus kita tahu dan harus senantiasa kita tekankan, kita garis bawahi, kita yakini bahwa inilah kenikmatan di dalam dakwah yang insya Allah akan kita rindukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.